Al-Fatihah. Ini sesuai permintaan Allah. Saya teruskan al-hikmah al-fasita yang akan dipakai tradisi guru kita. Kenapa Hasim pernah ngaji nama guru saya, guru kita semua yang juga. Jadi kira-kira beliau sanadnya sama dengan saya. Jadi kalau khusus pernah nanya ke Hasim dari situ saya. Maka kalau nanti saya ya hukumnya bisa. Ada dengan biasa dengan rawat saya ya. Ini berulang. Sebetulnya saya insya Allah akan melakukan itu di PSB. Karena memang saya insya Allah rutin dengan sisa Ma'arif di PSB di PG di Berdatu. Insya Allah saya nanti ngaji di sana tanggal 22. Tapi gara-gara dibajak di sini saya harus apa perlu tak jebal lah atau enggak? Tapi kayaknya enggak, karena kayaknya enggak sopan kalau ini salah saya. Saya berharap memang ngaji itu gimana dulu? Karena bahasa Arab itu bahasa yang berkalimat itu punya makna itu punya kandungan makna yang enggak ada di bahasa yang lain. Misalnya paling gampang itu ini agak serius, tapi Nabi menyampaikannya dia kata Rasulullah SAW ini ada di hadis Bukhari karena ini hadis Bukhari katanya kalau hadis utama soal konten padahal yang tanya tidak paham ini ada di Bukhari kata Rasulullah SAW ala ta'jabuna kaifa yasruqu an syarma quraish wala'na yaslimuna mudammaman wa yal'amuna mudammaman wa anna Muhammad. Kamu sekali-kali harus melihat sisi betapa Allah itu memilih nama saya Muhammad karena Allah ingin membingungkan orang-orang kafir kalau nyari saya. Orang-orang kafir kayak Abu Jahal, Abu Lahab inginnya itu tidak manggil Muhammad karena Muhammad adalah orang yang terpuji. Muhammad sebenarnya yang Muhammad saya orang yang terpuji. Karena mereka benci Muhammad, maka mereka kalau nyari Muhammad bilang yang mugamam, dia orang yang terhinakan. Itu tombol-tombol negara, mugamam siapa? Nah kalau nyari Muhammad itu gak ketemu. Akhirnya mau mugamam yang terpuji itu. Akhirnya itu jadi buli-bulian. Ternyata Abu Jahal dia bilang kalau Muhammad itu orang yang apa? Terus. Akhirnya bingung. Maka kata Rasulullah, "Bu ya, kamu itu kagum. Saya ini orang spesial. Nama dipilihkan dengan nama yang bahkan musuh saya. Itu kebingungan kan harus manggil apa? Muhammad." Suatu saat Abu Jahal menghindari kata itu, bilang, "Aina mudamma?" Mana orang yang tercelaka ini? Tentu orang-orang Quraisy tidak tahu. Mudamam yang Muhammad itu yang tercela tapi terpuji bukan jadi kalau saya. Jadi saya mohon bahasa itu dilatih per kata, per kalimat sehingga nanti duduk perkaranya ilmu itu kelihatan. Jangan sampai terjemah itu mengganti bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Karena apapun hebatnya mutarjim itu tidak akan mewakili kualitas jami' kalamihi subhanahu wa ta'ala, tidak akan mewakili konkretnya ya atau padatnya mengendikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baca pakai tradisi ulama-ulama dulu, nanti baru tak terjemah pakai bahasa Indonesia. Ini teruskan ngaji yang bahasa Indonesia. Karena kalau saya meneruskan itu otoritatif karena beliau pernah ngaji bangun.
sisi sangat-sangat otoritatif. Saya pernah ngaji Imam Khatam, terus pernah ngajar hikamnya Khatam, belajarnya Khatam berkali-kali. Jadi kayaknya lebih keren Imam Gus Yusron. Tapi sah disaingi, memang harus disaingi. Haram kalau beliaunya kagum saya harus main, harus hasut namanya, harus hasut. Ingin mengalahkan Gus Bahar. Meskipun nanti langit rata, dituruni enggak. Karena jadi perdebatan langit kalau ada orang maunya ini. Tapi itu memang harus itu. La hasada illa husnadan. Kebaikan itu harus dihasuti. Tapi hasut dengan makna ghobtoh. Ghobtoh itu hasut yang baik. Yaitu orang yang hidupnya dihabiskan untuk mengkaji kalam Allah. Kedua orang ketika punya harta juga dihabiskan, didedikasikan untuk perjuangan. La hasada illa husnadan. Jaga-jaga. Layak dumu ora dianggap gede, ojo sampai jadi gede. Apa adam itu apa kesalahan atau dosa. Indaka menurut siro. Jangan sampai dosa itu kamu anggap besar-besar amat. Agomatan kelawan gede. Sifatnya agomata subuh kang menghalangi apa agomah kain siro. Menghalangi anfusnidoni saking elai persangkaan billahi ta'ala lan Allah ta'ala. Fa'in naman mongko satemene wong arufa kang ngerti sapa man robahu ing pangeran man. Istasghara mongko nganggep cilik sapa man. Utawa istasghara mongko dadi cilik, kita nganggep cilik sapa man fikam dikarami. Ing dalam sisi lomane Allah nganggep cilik dan baru ing dosane man. Terus nanti kalau ada yang baca berita ya pokoknya maknanya mirip-mirip seperti itu. Pokoknya baca pokoknya seperti itu. Jadi begini, besar itu ada dua. Ada besar karena memang besar. Kayak bumi itu besar. Mungkin bumi dikatakan besar itu ya dibanding rumah sampai ada itu bumi itu besar. Tapi nanti kalau dibanding planet Mars, maka bumi akan dikatakan apa? Kecil. Dosa Anda ini besar. Karena ya memang besar. Berapa orang yang kamu miskinkan gara-gara kamu tipu? Berapa kerugian yang Anda sebabkan kan Anda melakukan dosa? Sehingga dosa itu ditiru oleh orang-orang setelah Anda. Karena kamu pertama penemu dosa itu. Itu dosa itu akan ada terus. Kayak dosa hoax itu mungkin sampai dapat sunatan saya akan sampai nanti orang yang main waktu itu sampai dapat dosa apa? Dosa. Tapi apapun itu dibanding rahmatnya Allah, dibanding fadlilnya Allah, fadlullah, dibanding sifat rahmatnya Allah itu tidak ada artinya. Sehingga besarnya dosa itu tetap nggak banding dengan luasnya rahmatnya Allah, luasnya pengampunan. Sehingga kata yang hikam, kamu jangan pernah melakukan dosa apapun besarnya itu. Kemudian dari dosa besar itu menghalangi kamu merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sampai merasa tidak nyaman, nanti ditakutkan putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Akhirnya Anda jatuh ke dosa yang lebih besar, yaitu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu banyak ulama yang justru cara menjaga konstitusi keulamaan itu kadang dekat ya tentu dengan niat membina sama orang-orang yang pendosa. Sehingga kita tidak boleh mengatakan syaratnya orang baik itu tidak pernah dosa, itu tidak boleh. Syaratnya sahnya kalimat syahadat itu harus orang tidak pernah dosa, tidak boleh. Kita tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah kafir, lama sekali dia kafir. Dan beliau tidak sekadar kafir, tapi merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Itu kan dosa besar. Kayak Suraqah itu juga pernah ingin bunuh Nabi. Khalid bin Walid malah banyak dia ketika perang Uhud. Ketika itu dia jadi panglima orang kafir. Semua ini termaafkan dan tobatnya diterima ketika mereka talafuz di kalimat syahadat, melafazkan dua kalimat. Pertanyaannya adalah ketika melafazkan kalimat syahadat, mereka itu ya tidak mandi dulu, ya tidak istighfar dulu, ya tidak berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ternyata mereka dapat hidayah. Karena hidayah itu wilayah yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda mentang-mentang khusyuk terus bikin aturan gini. Doa mustajab itu harus dimulai 2 rakaat, istighfar 100 kali,
baca kalimat tauhid 100 kali. Itu tidak boleh kalau jadi syarat. Karena kalau doa mustajab syaratnya demikian, itu tidak ada orang kafir yang dapat hidayah. Karena tidak ada muqaddimahnya. Paham ya? Makanya saya jadi ulama arogan itu amdan, memang sengaja. Supaya yang khusyuk-khusyuk itu tahu aturan. Karena mereka bikin aturan baru dalam Islam. Nggak boleh, Allah tuh nggak boleh kena syarat. Syarat doa mustajab harus sholat 2 rakaat dulu, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Itu pun harus dapat ijazah dari Gus Yusron. Mana ada seperti itu? Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Allah tuh kalau mau mengabulkan, ya mengabulkan saja tanpa syarat. Karena Allah tidak terhalangi oleh aturan apapun, tidak boleh kena undang-undang apapun. Allah berstatus yaf'aluma yasha. Coba Umar itu pernah nggak minta doa dapat hidayah? Nggak pernah. Tapi beliau dapat hidayah. Khalid bin Walid tidak pernah minta doa hidayah, tapi beliau dapat. Kamu yang tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, padahal membeli tenan, padahal berdoa terus. Nah, kitab fikih itu kitab yang ingin mengembalikan ke konstitusi, supaya orang itu tahu bahwa Allah itu tidak pernah diatur oleh apapun. Nah, soal kita beretika, monggo etika. Kita mau doa sholat aja dulu, istighfar dulu, la ilaha illallah dulu 100 kali. Tapi itu sifatnya etika atau norma. Jangan jadikan syarat. Beda syarat dengan norma itu beda. Beda sekali. Kalau syarat itu kan kalau nggak ada maka maksudnya nggak ada. Tapi kalau etika ya etika saja. Etikanya orang tua itu ya menghadap kiblat, istighfar dulu, merasa dosa dulu, itu hanya etika. Tapi jangan katakan itu syarat mustajab. Kalau kamu katakan syarat berarti Allah terikat oleh syarat itu. Berarti kamu menganggap Allah itu makhluk, zat yang dipaksa oleh aturan yang sama cek. Ya jadi jelas. Makanya kita tidak perlu menganggap dosa itu terlalu besar yang sampai kita menganggap dosa itu bisa mengalahkan kehendak Allah untuk menerima tobat kita. Itu bahaya sekali. Berarti kamu menganggap dosa kamu yang besar ini mendikte Allah untuk memaksa Allah tidak memberi tobat sama kamu. Bagaimana mungkin dosa kamu bisa memaksa Allah? Ya kalau kamu ya dosa-dosa saja, neraka masih luas, paham ya? Ini ya dosa saja, neraka masih luas. Tapi jangan sampai kamu menganggap dosa ini mengalahkan rahmatnya. Allah itu kriminal besar kalau kamu menganggap dosa ini mengalahkan rahmatnya. Makanya di sini disebut layak kemudian wa'inda keazamatan kasut duka anfusnil dan ikillahi ta'ala. Jadi jangan sampai dosa ini kemudian kamu anggap besar, saking besar yang kamu anggap Allah tidak mungkin mengampuni. Pertama-tama nganggap tidak mungkin mengampuni, lama-lama nganggap tidak bisa mengampuni. Mensifati Allah tidak bisa, ini satu kriminal besar. Bagaimana kamu mengatakan Allah tidak? Coba Khalid bin Walid, berapa orang yang dibantai Khalid bin Walid ketika perang Uhud? Dia panglimanya perang orang kafir. Tapi justru dia tobat setelah peristiwa Uhud. Saya berkali-kali cerita dalam ngaji saya. Setan yang terkenal itu, mungkin Anda kenal sekali yang setan itu pernah nangis. Setan itu takutnya sama Allah kali sampai. Tidak ada orang takut Allah kayak setan itu, masya Allah takutnya sama Allah. Dia tahu betul kalau Allah itu dijaya, dia pernah di surga, pernah jalan-jalan di neraka, tahu betul deh neraka itu kayak apa. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya di Quran sering diceritakan. Kama kali syaitani iskola insani falam maka faro qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Setan itu kalau provokasi orang kafir supaya berani perang, bilang bahwa ini jarul lakum. Tapi setelah perang itu terjadi berkecamuk, maka soal ajibaini wa qala inni bari'um minkum inni arama taruna inni akhafu. Jadi setan itu sangat takut sama Allah. Anda kalau kamu sekedar takut sama Allah itu masih nggak keren-keren amat, karena setan juga takut. Tapi kalau kamu alim itu di Quran nggak pernah ada sifat setan itu alim. Nggak bisa setan baca tikam kayaknya nggak bisa. Mungkin nggak punya. Setan itu saking takutnya sama Allah itu tersiksa, saking tersiksanya itu.
Singkat cerita dia nemuin Nabi Musa, ya Musa anta kalimu wong, engkau itu kalimu wong, orang atau nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tolong sampaikan ke Allah kalau saya ingin tobat. Sebagai rasa empati, karena orang yang tobat itu harus diterima. Akhirnya Nabi Musa itu berkomunikasi dengan Allah. Kalimu wong, ya Allah, abdulka setan itu ingin tobat, tolong jangan terima karena kelihatannya nyesal sekali, ngeluh sekali. Akhirnya sama Allah diterima. Oke, setan saya tobati, tapi dengan syarat dia harus sujud ke kuburan Nabi Adam, karena dulu dia salahnya ada sujud sama Nabi. Datang Nabi Musa ke setan. Oke, permintaan kamu diterima, tapi syaratnya harus sujud ke kuburan, karena Nabi Adam sudah wafat, kuburannya Nabi Adam. Oh, mana setan? A'asyuduhu maitan wa qad a'asyuduhu hayyan. Lu zaman dulu kan orang belum menangis mati. Kumat lagi lho, Pak. Kumat lagi setannya. Artinya sebetulnya setan itu pernah tobat. Karena setan itu takutnya sama Allah luar biasa. Tapi ketika disuruh tadi mereset ulang karena dosanya dia dulu gak mau sujud, maka tobatnya dia sekarang harus mau sujud. Dan tentu Nabi Adam sudah wafat. Ya secara alam hissi, ya, alam lahir Nabi Adam sudah wafat. Makanya kata setan, asjudu maitan wa qad la asjudu hayyan. Masa zaman hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi setelah tidak ada. Kalau syarat tobat seperti itu tidak mau. Nah, tapi saya ingin cerita ya Haji. Jadi tidak boleh apapun soleh Anda, apapun khusyuk Anda, tidak boleh bikin aturan baru dalam Islam. Misalnya kamu mengatakan syarat-syaratnya doa mustajab itu sholat 2 rakaat, istighfar sekian. Kamu nggak boleh kamu katakan itu syarat. Karena kalau kamu katakan syarat berarti Allah terikat oleh syarat itu. Nah, mengatakan Allah terikat itu satu kesalahan besar, karena Allah ya faluma yasa wa yahkumu ma yurid. Allah terserah. Ya bukti paling gampang gini. Banyak orang yang dulu sangat benci Rasulullah, sangat ingin membunuh Rasulullah, malah dikasih tobat. Contohnya gampang ya, Khalid bin Walid, Umar, Suraqah, banyak orang-orang kafir yang dikasih tobat. Tapi banyak orang yang khusyuk, yang mulai zimun masjid, yang paling masuk dalam cerita itu salah kan. Itu malah nyuwun sewu nak dalam dalil mati sebelum. Di sini ini orang selalu disuruh berdoa yang mempelibal berdoa tapi lebih aneh. Karena Allah tetapnya paling baik. Tidak bisa sama mentang-mentang karena saya ini dokter fakir paling benar sungkan. Tidak bisa. Jadi saya ulang lagi, benahi dulu tauhid Anda. Kata Abu Hasan Asy'ari, fa'alam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Dari cara Abu Hasan Asy'ari, tauhid kamu benar dulu secara ilmu. Yaitu fa'alam annahu la ilaha illallah, setelah itu baru wastaghfir li dzambika, baru boleh istighfar. Jadi istighfar itu harus ba'da sihhatit tauhid. Setelah tauhidnya benar, baru bisa istighfar. Misalnya kalau Anda benar ini, Allah itu wasiat rahmatul. Allah itu zat yang selalu kita puji dengan misalnya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, rahmatmu, maghfirahmu akan selalu lebih luas ketimbang dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min amalina, dan rahmatmu lebih menjadi harapan kami dibanding amal kami. Itu berarti Anda secara tauhid sudah benar. Baru setelah tauhid benar, Anda baru istighfar. Tapi kalau tauhid Anda ini salah, misalnya Anda istighfar, ya Allah, saya ini sudah bikin engkau bingung lama karena dianggap di bumi engkau saya bisa terus. Saya ini kasihan sama engkau karena banyak orang dosa, berarti Anda ini kasihan. Wah, itu mesti Allah tersinggung. Mana ada Allah la tadurruhu maksiatun, mbok sak donya maksiat semua, Allah tidak tersiksa. Wala tanfa'uhu ta'atun, orang sak donya taat semua, Allah tidak dapat untung. Tapi kalau kamu berdoa salah, ya Allah, saya ini sudah sujud sama kamu, sama engkau, berarti harus kamu kasih bonus karena lumayan kan ada yang sujud. Tidak bisa seperti itu. Kamu tauhidnya harus benar bahwa Allah itu zat sing la tanfa'uhu ta'atul khalqi wa la tadurruhu ma'siyatul khalqi. Dengan perasaan seperti itu kamu di depan Allah itu benar-benar menghamba.
Tapi kalau kamu punya perasaan sanggup lewat Islam, saya yang mengendalikan Islam di Depok. Oh Islam kalau tambah saya nggak bisa hidup. Yang bener aja, jangan-jangan kamu nggak bisa hidup tambah Islam. Oh itu kalau sampai seperti itu tuh namanya ada keangkuhan. Anda salah cara bertauhid. Nah, kalau tauhid salah itu tidak saya istighfar dalam Quran saya. Maka urutannya jawab fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidah. Terus beliau Abu Hasan Asy'ari, kenapa saya sebut di sini? Karena yang akan hikam ini kitab yang dibaca Pak Hasyim Muzadi. Hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu muridnya Abu Hasan Asy'ari. Makanya hikam itu sangat-sangat sadiriyah. Itu bukan sadiriyah yang wiridan, enggak sadiriyah ilmiah. Bapak saya Kiai Salim itu sangat-sangat sadiriyah. Saya dapat ijazah thariqah dari Bangun juga thariqah sadiriyah. Karena yang narang hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, kemudian beliau muridnya siapa? Abdul Hasan Asy'ari. Beliau punya dalil yang sangat simpel, yaitu orang kafir dikatakan qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Artinya ini orang-orang kafir untuk menghentikan kafirnya itu dengan syarat melafatkan la ilaha illallah. Nah itu baru ada jaminan yufar lahum ma qad salah. Ulang lagi ya, orang kafir yang kafir tengik sekalipun itu sangatnya diampuni Allah syaratnya apa? Menghentikan kekafirannya dengan cara apa? Melafatkan la ilaha illallah Muhammadur, baru dijamin yufar lahum ma qad salah. Sehingga syarat sahnya istighfar diterima Allah itu tauhidnya harus benar. Makanya menurut banyak wiridan di kitab Ummul Barohin karangan Imam Sanusi, beliau taqdimut tauhid atau kalimat tahlil ala istighfar. Jadi cara kata beliau itu sebelum istighfar malah kalimat tauhid dulu itu alasannya ghufran, mendapat ampunan Allah itu bersyarat setelah tauhid. Kalau ini benar dikatakan bersyarat karena memang ayatnya seperti itu pakai in itu artinya iyan tahu kan kufrihim. Misalnya di talafut di kalimat tanis syahadah mereka bisa menghentikan kekafirannya yaitu dengan melafazkan apa? Kalimat dua syahadah, maka yufar lahum ma qad salah, maka dosa mereka akan terampuni. Makanya banyak urutan wiridan yang mendahulukan la ilaha illallah, menduakan istighfar karena ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam. Berarti dulu kalimat tauhid dulu baru istighfar. Dulu kalimat tauhid. Tapi ada beberapa kiai yang cara pandang itu kalimat tauhid itu sakral. Maka dimulai dari pensakralan diri. Yaitu dimulai dari membaca apa? Istighfar itu ya itu masalah-masalah istiadah yang tak perlu diperdebatkan. Kawan nggak usah tanya unggul yang mana. Ngelakoni ora tahu tak kok unggul. Terus gaya-gaya nonton. Anak-anak muda sekarang tuh kacau. Ilmunya nggak pantai. Itu debat yang mana? Terus lakoni sih. Sehingga jangan wali itu sih anak-anak itu dan pokoknya seperti itu. Ya jadi saya mohon sekali tauhid itu dibenahi. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum satu ala afdari qalbirojulin wahid atau ala yang paling bersih itu sama-sama nggak ngefek Allah. Paling afjar yang tidak ngefek Allah dapat madarat, dapat bahaya. Paling atqal, paling takwa juga Allah tidak dapat manfaat karena Allah itu zat sing qiyamhu. Jadi ini penting sekali supaya istighfar kamu itu tidak melukai ya, atau tidak mengganggu ketauhidan Anda. Jadi tidak mengganggu apa ketauhidan. Jadi kalau istighfar ya istighfar saja, tidak usah merasa yang macam-macam. Makanya dalam perdebatan tauhid khairihi wa syarrihi min Allah itu ada ulama Mu'tazilah ketemu ulama Ahli Sunnah. Yang ulama Mu'tazilah cara berpikir kalau kebaikan kehendak Allah oke, karena Allah menyuruh kebaikan. Kalau Allah menyuruh kebaikan berarti kebaikan dikehendaki. Tapi dalam rukun Islam, iman sama qadar itu gimana? Khairihi wa syarrihi min Allah. Lalu Mu'tazilah menyoal, bagaimana mungkin Allah menghendaki keburukan sementara Allah melarang keburukan itu? Ini paradok. Terus kata Imam Sanusi ulama Ahli Sunnah, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau maksiat tidak dikehendaki Allah, berarti di kerajaannya Allah ini banyak terjadi hal-hal yang di luar kendali Allah.
Itu lebih ngeri lagi karena kamu mengatakan di kerajaan Allah terjadi sesuatu yang di luar kendali. Kamu bisa bayangkan misalnya kamu lapor bahwa ya Allah masih di Jakarta kok banyak, gimana lah bisa agak berdaya? Kan nggak kebayang Tuhan jawab seperti itu. Makanya kita tetap iman khairihi wa syarrihi min Allah, meskipun itu tidak menjadi justifikasi kita untuk melakukan keburukan. Tapi lebih tidak kebayang lagi kalau kamu katakan Allah tidak bisa mengendalikan alam ini dengan banyaknya maksiat. Allah bikin maksiat ya santai aja karena nggak mandoroti kepadanya. Toh Allah sudah bikin neraka luas, santai saja, nggak masalah. Tapi jangan kamu katakan seperti paham sanamiyah itu ya mirip-mirip Allah itu yang kebaikan dari ini, yang keburukan dari ini. Jadi dianggap ada dualitas, ada paham ini apa ya kayak gelap dan apa terang. Nggak boleh, kita harus tetap tauhid khairihi wa syarrihi. Logikanya tadi, kalau semua keburukan tidak dari Allah berarti waqa'a fi mulkihi ma lam yuri dulu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi sekian hal yang Allah tidak bisa mengenai. Dan itu lebih buruk lagi, berarti kamu menganggap Allah itu udah hebat. Tapi tetap saja syar itu mamnu. Namanya syar tetap mandiyun, namanya syar tetap sesuatu yang dilarang. Dan kalau saya tanya, masa keburukan diciptakan kemudian dilarang? Ya contohnya gampang, kamu bikin sapi tenda, bikin kan? Apa kamu pakai tempat tidur? Kan bikinan kamu sendiri, kenapa dilarang tempat tidur? Ya kalau kamu mau ya monggo. Artinya kan itu yang bikin ya kamu, tapi kamu sendiri yang melarang anak kamu tidur di mana? Jadi itu nggak perlu kamu protes yang macam-macam. Ya sudah, pokoknya termasuk iman adalah khairihi wa syarrihi. Nih, jadi pentingnya ngaji. Sekarang itu banyak beragama secara akal, itu tidak boleh. Kalau terlalu akal nanti agama ini didikte oleh pikiran kamu. Dan itu bahaya karena pikirannya orang macam-macam. Makanya pakai ngaji yang misal-misal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaji yang cara berpikir itu bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum rasakan kan? Al-Hikmah Al-Khamsul, hikmah yang ke-50. La sodi rota, orang cilik iku maujud, orang kesalahan cilik iku maujud. Indah mau balakan nalikane ngadepi kain siroko anjuru adire Allah. Wala kaki rotalan orang gede iku maujud. Indah wajah nalikane ngadepi kain siroko fadlu apa fadlu ya. Artinya gini ya, kesalahan kecil apapun itu akan menjadi besar jika Allah sedang tidak berkenan. Tapi kesalahan besar apapun akan menjadi kecil kalau Allah dengan sifat ghafurnya, dengan sifat ghafarnya Allah mengampuni. Jadi kalau dalam bahasa Syekh Abdul Al-Haddad, kamu jangan mengatakan ada dosa kecil, ada dosa besar, tapi lihatlah siapa yang kamu durhakai. Ya misalnya gini aja contoh paling gampang. Saya punya guru namanya J.J. Memun Zubair, atau di sini misalnya Pak Aziz Zaidi. Misalnya ini tisu, jadi tisu kan barang sepele. Dipindah dari barat ke timur, itu prinsip enggak jawab saja, enggak kan? Di sini ya enggak apa-apa, di timur ya enggak. Kemudian Pak Hasim bilang sama Gus Ron, Jus, tisunya pindah ke timur. Terus bilang gini, Pak, urgensinya apa? Kira-kira mantel lo enggak seperti itu? Pak, urgensinya apa? Kalau mereka yang jelas dong, kalau nggak jelas fungsinya jangan. Itu mantel lo enggak? Nah ini kitab hikam bully kamu. Kamu jangan pernah menganggap dosa ini kecil. Ini jenis dosa itu kurang ajar. Mereka melanggar perintah Allah. Gitu kira-kira cuma jelas ya. Jadi nggak bisa. Misalnya melihat perempuan cantik yang nggak mahramnya itu dosa. Ah ya Allah, gitu aja kok dosa. Nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi karena tadi jangan melihat kecilnya, tapi melihat siapa yang kamu langgar. Ya tadi misalnya guru kamu bilang, tisu ini pindah dari barat ke timur, kan nggak penting. Di barat ya nggak ngefek apa, di timur ya nggak ngefek apa. Tapi kalau kamu bantah, tidak nggak penting.
Murid seperti ini mantau enggak kira-kira jengkel kan enggak? Jengkel. Nah, sehingga cara berpikir orang-orang sufi jangan melihat dosa itu kecil, tapi lihatlah siapa yang kamu dosai, siapa yang kamu durhaka. Bahkan meskipun guru kita nyuruh barang makruh, itu kita mau tidak mau harus nurut. Misalnya kita berpikiran medis, rokok itu bahaya, terus guru kamu tuh, untuk rokok, kamu milih nurut pikiran kamu kalau rokok itu bahaya, apa nurut karena itu perintah guru? Enggak kira-kira. Karena guru itu tetap nyonsek egois, nggak mau tahu, nggak ngomong, nggak dituruti, mulai saya. Tetap seperti itu. Jadi cara berpikir orang sufi itu, ya kadang lu nggak kayak tadi, nggak ada dosa besar dibanding ampunan. Tapi sekarang dibalik, nggak ada dosa kecil. Bagaimanapun kecil ini pelanggaran. Kalau pelanggaran berarti menyepelekan Tuhan yang merintahkan. Milih mana? Jadi ini enggak. Jadi peluang yang tadi dibatalkan ini sudah. Yang tadi longgar, sekarang nggak jadi. Hanya kalau saya ketemu yang anak kamu tidak protes ini gimana? Barusan kita seneng, sekarang nggak jadi seneng lagi. Karena jangan melihat maksiatnya, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiat. Itu dari saya tak buat. Ya saya bayangkan kalau dalam keseharian seperti itu. Maka kata Imam Malik, semua ibadah itu harus ta'abudi. Ta'abudi itu ya nurut saja, tidak mikir. Tapi Imam Syafi'i sebagai muridnya itu nggak terima. Nggak terimanya gini, masa Allah perintah sesuatu tidak ada hikmahnya. Tapi Imam Syafi'i ya kadang benar, kadang yang kelihatan benar Imam Malik. Saya beri contoh ini karena ini sesuatu yang saya tekuni. Oke itu harus hafal memang. Oke itu harus hikam itu kitab setelah kita mengkaji fikih. Misalnya contoh gampang, perempuan yang sudah nikah dicerai, itu kan kalau dinikahi lelaki lain harus setelah iddahnya selesai. Iddah itu macam-macam. Misalnya orang yang masih haid, iddahnya 3 kali masa apa? Suci. Ya, kira-kira polanya sekitar 3 bulan kira-kira. Kata Hanifah, sebagian ulama 3 kali masa haid. Sekarang tak kasih latihan fikih ya, karena fikih itu bidang yang harus kita tekuni. Bukan hanya saya, tapi semuanya. Perempuan itu kalau haid itu kan bukti tidak hamil. Ya, perempuan itu kalau haid kan bukti tidak. Maka kalau dia diceraikan, kemudian haid 3 kali, berarti sperma dari suami pertama tidak menjelma jadi janin atau menjadi anak. Itu kalau sampai haid 3 kali, berarti ada jaminan baro'atur rohmi, rahimnya terbebas dari unsur sperma dari zaud pertama. Sehingga suatu saat kalau dia nikah lagi kok ada anak, berarti ini sebagai hadal walad pasti ila zaujisani. Anak ini pasti anaknya zaud sani. Nah, andai kan kalau nggak ada iddah, misalnya malam ini kamu cerai, paginya dinikah teman kamu, kan nggak jelas kalau jadi anak ini anaknya siapa kan? Karena kamu ya punya kontribusi yang kan nggak jelas. Masa tunggu DNA? Ya kan keribetan, apa? Makanya untuk nikah sah harus iddahnya selesai. Dan iddah selesai itu libaroatir rohmi untuk apa mensterilkan rahim, itu kata Imam Syafi'i. Oke, Imam Syafi'i cerdas karena tahu hikmah dibalik disyariatkannya iddah. Oke, kita sepakat Imam Syafi'i cerdas karena tahu hikmah disyariatkannya iddah. Tapi pertanyaannya adalah begini. Ketika ada seorang suami sudah nikah lama itu, kemudian ada tetangganya ngerti kalau perempuan ini haid, berarti tidak hamil kan? Nah, misalnya sekarang Maret haid tidak hamil, terus suaminya tidak pulang sampai 6 bulan, terus cerai, berarti kan nggak pernah ngumpuli sama sekali. Dicek secara USG misalnya tidak ada unsur sperma sama sekali. Secara sosial memang nggak pernah dikumpuli karena suaminya di luar negeri. Iddah tetap wajib apa enggak? Tetap kan? Nah kalau iddah tetap wajib, itu yang benar Imam Malik apa Imam Syafi'i? Cara Imam Malik ya soalnya tak abudi, Allah nyuruh gitu ya, gitu. Karena kalau ini baru akhir rohmi menjadi alasan pokok hukum yang seperti ini nggak perlu iddah karena tidak dikumpuli 6 bulan. Padahal syariat tetap mengharuskan
iddah. Maka era yang Imam Fathul Mu'in itu kalau menerangkan iddah itu 2 kali. Litta'abud al-libaro atir-rohmi, atau kadang dibalik libaro atir-rohmi walid ta'abud. Karena kalau ta'abud tok itu ya nggak ngangkat, kalau baru atir-rohmi tok ya nggak. Maka itu seperti itu. Makanya dulu Imam Syafi'i ketika ngaji Imam Malik itu pernah digojol. Ya Syafi'i, Imam Syafi'i ini dari Imam Malik itu dunia. Ya Syafi'i, ada 2 pembantu kamu. Yang satu cerdas, yang satu tak cerdas. Kamu milih mana? Pertama Imam Syafi'i milih yang cerdas. Tapi setelah Imam Malik bikin analogi begini. Dengerin, Imam Malik bikin analogi begini. Iqla hadhihi sofro. Batu besar ini coba kamu angkat. Ya. Terus yang cerdas tanya, kenapa harus diangkat? Yang satu langsung nurut. Kamu senang mana? Dari Imam Syafi'i senang yang langsung nurut. Ya kira-kira gitulah hubungan perintahnya Allah kepada kamu yang nurut saja, gak usah. Suatu saat kejadiannya gini. Ini di istilah orang Jawa itu dicuci otak. Iqla hadhihi sofrota fa inna tahtaha dhahaban. Berarti ini kamu bongkar, kamu angkat karena di bawahnya ada emas. Yang pembantu yang cerdas ini termotivasi ngangkat karena di bawah ada emas. Dia lupa kalau itu perintah majikannya. Dia yang menggerakkan dia adalah karena di bawahnya ada emas. Yang pembantu goblok ini barokahnya goblok itu. Saya di mana-mana dilakukan goblok. Karena ini mayoritas, ini kelompok yang harus dibilang. Kalau di mana-mana terkenal, coba spesialis bela orang bodoh. Karena saya ini sudah ngomong seutang sama Allah. Saya kan ditetir pinter, jadi tugas saya bela yang bodoh. Dan saya berharap yang bodoh yang siap pinter itu jadi supaya imbang. Yang bodoh ini dia ngangkat ini hanya termotivasi karena itu perintah majikannya. Perintah majikannya suruh ngangkat ya ngangkat. Secara kecerdasan, cerdas yang pinter karena dia tahu, oh majikan saya nyuruh ngangkat karena di bawahnya ada Tapi pertanyaannya, loyal mana? Loyal yang bodoh yang pinter? Yang bodoh. Tapi yang bodoh juga masalah bagi majikannya. Majikannya lama-lama bilang gini, gua anggap aku orang bodoh, nak ngongkon orang hikmah ini. Artinya yang bodoh ini juga kurang takdir sama majikan. Masa saya mengerjakan sesuatu kemudian tidak ada mana? Kamu milih mana kalau dari sisi itu? Pilih yang pinter. Iya kan? Misalnya si bodoh tak tanya, kenapa kamu nurut? Ya nurut saja. Kamu tidak pernah berpikir kalau semua perintah saya ada hikmahnya, tidak pernah nurut saja. Itu kira-kira majikannya tersinggung nggak? Tersinggung juga. Masa aku sebodoh itu nyuruh sesuatu nggak ada hikmahnya? Ya kan? Nah di sini ini hikmahnya ya ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i. Makanya terus kitab-kitab itu ngeper itu tadi. Lalu disyariatkannya iddah untuk apa? Ya libaro atir-rohmi tapi walid ta'abud. Ya libaro atir-rohmi walid ta'abud atau walid ta'abud walid baro atir-rohmi. Seperti sholat contoh gampang. Saya termasuk orang yang kalau komentar terpaksa kayak sholat misalnya. Sholat seperti itu ta'abudi pada hikmahnya. Kita bilang ta'abudi, kalau mau takbir ya takbir saja, rukuk saja gitu. Sekali kamu mengatakan begini untuk peregangan, kalau sujud untuk apa, penguatan jantung, itu nanti sholat mirip kayak senam yoga. Ya kan? Lalu ternyata ada yang sholat terus sakit, yang senam yoga. Enggak, berarti hikmahnya besar mana? Besar yoga, bahaya kan kalau seperti itu. Makanya saya agak setuju kalau ada orang cerita hikmahnya sholat sampai semuanya unsur kesehatan. Nanti kayak pembantu yang pintar tadi, loyalitasnya ke majikan itu kurang, tapi yang motivasi adalah logik. Tapi kalau dibalik, masa Allah memilih gerakan itu kemudian tidak ada hikmahnya? Kalau dibalik itu, kamu milih mana? Makanya saya tuh kalau ada apa hikmah di balik sholat, jaga kesehatan ini, jaga kesehatan jantung macam-macam.
saya tuh mau melawan itu ya takut Allah, bukan takut orang itu, takut Allah jangan-jangan memang ada hikmahnya. Tapi kalau mau imani, jangan-jangan nanti fungsi sholat kayak senam yoga. Kamu milih mana? Ya kudu tadi bener ya. Bagus ya, ya bagus ya. Ya sudah. Ya juga seperti itu. Jadi tadi kan gitu, dosa besar itu tidak menjadi besar dibanding luasnya ampunan. Tapi dosa kecil nggak bisa menjadi kecil karena yang kamu langgar adalah Allah. Berarti nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Yang ada adalah tepat-tepatan hati. Kalau pas Allah pakai gofonya ya aman, kalau pas pakai sajidul ikopnya ya tidak aman. Nah, makanya di sini pentingnya doa Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Makanya kita harus selalu berdoa, ya Allah, saya berlindung semoga dengan ridhomu saya terbebas dari bencimu, dan semoga dengan ampunanmu saya terlindung dari siksamu. Wabika minka, pokoknya saya selalu berlindung dengan zatmu dari zatmu juga. Maksudnya kita hanya bisa berlindung dari Allah dengan kekuatannya Allah sendiri. La uksi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Jadi kayak menyangkut misalnya menurut corona itu Sayyidina Ali itu pernah sudah dalam ancaman pembunuhan karena beliau musuhnya banyak, ya musuh yang gak jelas itu banyak. Itu Sayyidina Ali kalau mau sholat tetap biasa sholat tanpa dilambat. Dan itu dari saya sampai ke hati. Ketika ditanya kenapa kau gak takut kematian padahal yang ingin membunuh kau banyak, tapi Sayyidina Ali itu unik. Hisni ajali, sama siapa takdirnya? Hisni utai benteng ingsun, iku ajali yo jatah ajal ingsun. Ya sudah kita mau ada kita diancam menyusul mau dibunuh orang, mau ada corona, ada kolera, ada apa-apa, tetap kamu mati ya sesuai kontrak. Ya sudah kita aja. Hisni ajali, utawi benteng ingsun, iku ajali jatah ajal nyawa ingsun. Ya sudah. Tapi bukan berarti kamu tidak usah ya usaha ya. Ngaku masker laris, sudah. Apa nggak usah dimani berlebihan yang apa? Ya kan misalnya gini, coba andai kan kamu bisa melihat maksud itu mesti kamu pertama malu. Kamu dalam maksud ditulis mati kecelakaan. Kemudian kamu bahkan sampai masuk atau corona. Itu betapa Israel menertawakan kamu bisa. Lucu kan? Ya kan? Apalagi kalau ditulis ini mati karena buruk gizi. Terus umurnya pakai masker terus ada tulisannya mati karena buruk apa? Karena gizi buruk. Apalagi ditulis sana mati karena dibentak istrinya. Terus yang kamu takuti masker kan tidak ada hubungannya gitu. Nah, makanya saya minta kalau kamu takut corona itu bisa takut sakit. Kalau sakit ngel-ngel orang. Kalau nanti saya sakit, sujud saya kurang, ngaji saya kurang. Jadi ketakutan kamu terhadap kekurangan aktivitas ibadah. Kalau itu baru Islam, itu baru benar. Jadi baru benar datang di pengajian hikam. Jadi ya sudah seperti itu aja kalau saya. Ya apa? Disni aja. Jadi Disni udah benteng ingsun. Iku ajali ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.